warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Warsini, saya berasal dari SMP Islam Al-Arif dan LPTK saya adalah Universitas Sriwijaya. Saya adalah mahasiswa PPG Angkatan 2 tahun 2023. Pada hari ini, Senin 4 Desember 2023, saya akan melakukan pembuatan video UKIN. Dengan model pembelajaran saya adalah problem based learning. Semoga video saya ini bermanfaat dan menginspirasi teman semua. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Gimana sehat hari ini semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah sehat-sehat banget tuh ya Allah. Untuk memulai pembelajaran hari ini, kita awali dengan membaca doa seperti biasa yang dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas pimpin. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Hari ini siapa bikin kelas tadi? Siapa? Latifah ya? Oh, Latifah. Sapunya kok ditaruh di sini, nggak ditaruh di belakang pintu yang sini, kalau Latifah. Oke, kelasnya rapi, bersih ya. Alhamdulillah. Ketua kelas, siapa? Siapa yang masuk hari ini? Oh, Nini. Alhamdulillah. Kenapa Dwi? Senang banget hari ini kayaknya ceria ya. Wah, siap ini nanti dikasih materi pembelajarannya untuk Dwi Maisaro. Oke, Nihil. Oh, Nihil ya. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita bikin yel-yel kelas dulu ya supaya semangat. Nah, masih ingat nggak yel kelas untuk 9C ini? Ingat. Ayo kita berdiri, kita ucapin yel-yelnya. SMP Islam Al-Arif, NKRI harga mati, luar biasa, Allahu Akbar. Yes, yes, yes. NKRI harga mati. Pembelajaran hari ini kita kan masuk sikap positif terhadap pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas yaitu pokok-pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pada pertemuan yang lalu atau minggu lalu kita sudah membahas tentang pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Undang-Undang Dasar pembukaan itu ada memiliki 4 alinea ya. Alinea pertama, alinea kedua, alinea ketiga, dan alinea keempat. Di alinea keempat itu terdapat dasar negara. Dan di setiap alinea itu memiliki pokok pikirannya masing-masing. Masih ada yang ingat nggak? Pokok pikiran dari setiap alinea. Coba kalau Ibu suruh Aini, ya Aini silakan. Alinea pertama memiliki makna persatuan, alinea kedua memiliki makna keadilan sosial, alinea ketiga memiliki makna kedaulatan rakyat, dan alinea keempat memiliki makna ketuhanan. Oke, masih ingat. Alhamdulillah ada persatuan dan sampai ketuhanan di alinea keempat. Oke, untuk hari ini kita melanjutkan dari pembelajaran minggu yang lalu, yaitu membahas tentang sifat positif terhadap pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nih, sikap positif.
kelompok mengenai sikap positif yang sudah kalian temukan untuk kalian terapkan di kehidupan sehari-hari. Berarti kalian akan bekerja kelompok untuk mencari dan mempresentasikan. Nah, cara kerja atau teknik penilaian yang akan Ibu lakukan pada hari ini adalah kalian akan dibuat menjadi beberapa kelompok. Ada diskusi kelompok dan ada presentasi kelompok atau penyajian hasil kerja kalian. Nah, di sini nanti Ibu akan menilai bagaimana kalian bekerja di dalam kelompoknya, baik secara individu atau secara kelompok. Berarti kerjanya itu walaupun kalian secara kelompok, individu juga Ibu akan nilai. Nah, individunya Ibu akan nilai yaitu mengenai sikap kalian. Wah, mau nggak ini bergotong royong? Anissa Rijo sama si Nauranya mau kerja sama. Ayo nilai nih. Misalnya, Latifah ada temannya yang nggak bawa pena, Latifah mau nolong. Itu akan diberikan secara individu. Oke, paham? Berarti teknik penilaiannya ada diskusi dan ada nanti presentasi, dan Ibu akan nilai secara individu dan secara kelompok. Pada pertemuan sebelumnya kita kan sudah membagi kelompok, benar? Oke, kalian boleh berkelompok sesuai, duduk secara berkelompok sesuai dengan kelompok yang sudah kita tentukan pada pertemuan sebelumnya. Ibu ingat ada 4 kelompok, nggak salah. Ada ketuanya, ada Zalfa, ada Melisa, ada Aini, dan satu lagi ada Mei. Nah, silakan duduk berkelompok. Silakan diskusi dulu berkelompok. Nanti kan gimana saya kelompok mana? Oh, dengan Mbak Zalfa. Silakan. Oke, sudah ya. Oke. Nah, secara kelompok ini Nuraya boleh lihat sini dulu. Ibu akan memberikan tontonan PPT, materinya Ibu akan lakukan melalui PPT. Kalian boleh mengamati PPT ini sebagai bahan acuan kalian untuk belajar pada hari ini. Oke. Nih, sikap positif terhadap pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Di slide yang kedua, tidak terang ya. Mengenai visi dan bangsa Indonesia, pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Persatuan, Keadilan Sosial, Kerakyatan, dan Ketuhanan yang seperti yang dibacakan oleh si Aini tadi. Ini penegasan dalam Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar, pembukaan Undang-Undang Dasar itu terdapat 4 alinea. Sikap positif terhadap pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ini adalah maknanya. Maknanya tadi ada persatuan, keadilan sosial, kedaulatan rakyat, dan kerukunan. Dari penerapannya, dari yang sudah dibikin pokok pikiran itu, akan ada penerapan terhadap pembukaan Undang-Undang Dasar 45 dalam berbagai bidang kehidupan. Yang pertama, kalian harus menerapkannya di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, serta bangsa dan negara. Ada yang mau ditanyain enggak? Nih, jadi nanti penerapan dari Pancasila ini kalian akan menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Kehidupan sehari-hari kalian itu kan pertama berawal dari lingkungan keluarga.
persatuan dan sampai di lingkungan berbangsa dan bernegara. Banyak banget di situ, kalian bisa mencarinya. Nah, untuk tugas kelompok kalian, Ibu akan memberikan LKPD. LKPD ini berupa hasil yang sudah kalian lihat atau dari amati, ya. Ini dan Ibu beri penjelasan sedikit tadi. Siapa yang sudah mendapatkan hasil pengamatannya, yang berani memberikan jawaban atau Bu, saya sudah mendapatkan hasil pengamatan dari yang sudah Ibu jelaskan tadi. Siapa? Nah. Siapa? Tunjuk tangan, ayo siapa? Oh, Adisa Rido, silakan Adisa Rido. Dari hasil pengamatan itu tadi, bahwa pokok pikiran pembukaan mulia dan pada alien. Ya. Alien yang pertama kesatuan, alien yang kedua keadilan sosial, alien yang ketiga kedaulatan rakyat, alien yang keempat ketuhanan yang harus dijalankan di kehidupan sehari-hari. Oke, di kehidupan sehari-hari ini, kehidupan sehari-harinya di sini ya Rido ya. Ada keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa dan negara. Oke. Nah, setelah kalian tadi sudah hasil pengamatannya udah disebutin sama temennya, Ibu berikan LKPD. Ini dikerjakan secara kelompok dan nanti kalian presentasikan. LKPD-nya berupa kalian mencari nih. Tugas kalian itu adalah menemukan cara untuk menjaga sikap positif terhadap pembukaan Undang-Undang Dasar di berbagai lingkungan. Lingkungannya hanya 4 ya yang kalian bikin ya. Pertama lingkungan keluarga, kedua lingkungan sekolah, ketiga masyarakat, dan keempat bangsa dan negara. Hanya 4 lingkup itu saja yang kalian bikin sikap positifnya. Itu berdasarkan tugas ini dari pokok pikiran ya. Ada pokok pikiran persatuan tadi, pokok pikiran ketuhanan, keadilan sosial, dan kedaulatan rakyat. Kalian bikin per poin. Silakan dikerjakan secara kelompok. Ayo. Buka buku paketnya dong, Neng. Cari informasinya di buku paketnya ya. Ada itu di buku paketnya.
waktu atau ibu beri waktu 3 menit lagi ya. 3 menit lagi ibu beri waktu 3 menit untuk kalian menyelesaikannya. Dan kita acak kelompok mana yang akan menampilkan hasil kerjanya. Kayaknya si ini paling semangat ya nak. Ya Allah, semangatnya nak. Nanti kapan ya? Nanti info. 2 menit. Yang mau nih, kelompok siapa nih? Dari keempat kelompok ini sepertinya kelompoknya Zalfa yang udah paling siap untuk maju. Oke, silakan kelompok Zalfa maju, presentasi di depan hasil kerja kelompoknya. Dan untuk kelompok lain mendengarkan hasil yang didapat oleh kelompoknya Zalfa dan nanti kalian boleh bertanya sesuai dengan jawaban yang sudah diberikan oleh kelompok Zalfa. Silakan kelompok Zalfa. Ya. Semuanya. Nanti kau boleh bawa bukunya. Itu sumber belajar dari situ. Oke. Apa? Apa dulu? Ya, silakan. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Baiklah, yaitu sikap positif terhadap pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Alinea yang pertama yaitu persatuan. Yaitu persatuan. Ada di rumah keluarga, ada 1. Hidup rukun dengan saudara, 2. Sopan dan santun kepada orang tua, 3. Membersihkan rumah bersama. Di lingkungan sekolah, ikut serta dalam belajar kelompok, bersama-sama melaksanakan piket, hidup rukun bersama teman. Lingkungan masyarakat, ikut serta dalam kegiatan kerja bakti membersihkan lingkungan, mengikuti harapan. Di lingkungan bangsa dan negara, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, 2. Menghormati orang lain walaupun berbeda ras atau suku dengan kita, 3. Mendahulukan kepentingan bangsa dan negara. Alinea 2. Keadilan sosial. Lingkungan keluarga, 1. Membagi tugas rumah sesuai dengan kemampuan, 2. Laksanakan seluruh tugas rumah yang sudah diberikan kepada kita, 3. Orang tua berlaku adil pada anak-anaknya. Lingkungan sekolah, 1. Datang tepat waktu, 2. Menaati peraturan sekolah, 3. Melakukan hak dan kewajiban di sekolah. Lingkungan masyarakat, 1. Mengatur jadwal ronda secara adil, 2. Melakukan hak dan kewajiban dari lingkungan masyarakat, 3. Membina keselarasan pergaulan di masyarakat tanpa bertentangan. Lingkungan bangsa dan negara, 1. Membayar pajak tepat pada waktunya, 2. Membudayakan memantri di tempat umum, 3. Membayar tagihan listrik tepat waktu. Alinea ketiga, kedaulatan rakyat. Lingkungan keluarga, 1.
2. Berdiskusi untuk menentukan tempat untuk liburan. 3. Menghormati pendapat dari anggota keluarga. Di lingkungan sekolah, 1. Mengadakan pemilihan pengurus kelas atau OSIS. 2. Hargai pendapat teman atau guru ketika musyawarah atau rapat. 3. Memilih pengurus kelas. Di lingkungan masyarakat, 1. Pemilihan ketua RT, RW, dan lurah. 2. Pemilihan bupati. 3. Pemilihan gubernur. Di lingkungan bangsa dan negara, 1. Mengadakan pemilihan kepala negara. 2. Semua orang yang sudah cukup umur memperoleh hak yang sama dalam pemilu. 3. Berpartisipasi aktif dalam proses demokrasi. Yang keempat, ketuhanan. Di lingkungan keluarga, 1. Turuti perkataan orang tua, hanya jika perkataan tersebut baik. 2. Rajin beribadah bersama keluarga. 3. Saling berkunjung antar keluarga pada saat hari besar. Di lingkungan sekolah, 1. Menghormati teman yang berbeda agama. 2. Sholat berjamaah di sekolah. 3. Mempersilahkan teman yang berbeda agama untuk menjalani ibadahnya. Di lingkungan masyarakat, tidak memaksa seseorang memeluk agama tertentu. Menjawab salam. 3. Sholat berjamaah di masjid. Di lingkungan bangsa dan negara, 1. Hargai dan hormati orang lain yang berbeda agama. 2. Merayakan hari besar suatu agama. 3. Menjunjung tinggi sikap toleransi antar masyarakat beragama. Baiklah, sekian dari kami. Ada yang mau menanya? Oh, silakan. Oh, langsung Melisa ada yang mau bertanya. Melisa, silakan Melisa. Berikan salah satu contoh hidup rukun dengan saudara. Bentar, ini sistemnya mau langsung dijawab atau nunggu temannya semua? Tunggu temannya semua. Oh, tunggu temannya semua. Berarti dikumpulin dulu ya. 1 Melisa, sudah dicatat belum soalnya? Dicatat dulu soal Melisa. Ambil kertasnya katanya nih. Ya, ada kertas, ada pena. Oke, silakan catat dulu satu-satu. Ya. Silakan. Contoh hidup rukun dengan saudara. Berikan salah satu contoh hidup rukun dengan saudara. Hidup rukun dengan saudara termasuk salah satu contoh dari persatuan di lingkungan keluarga. Tidak boleh tidak rukun dengan keluarga, apalagi kalau mama kasih duit, tidak boleh ya saya. Nomor 2 silakan. Siapa? Oh silakan. Eka Dwi. Apakah upacara budaya merupakan pokok pikiran persatuan di bidang lingkungan sekolah? Silakan kalau Rido, silakan. Ini apa Rido itu belum tanya? Iya, betul. Apakah musyawarah dan diskusi adalah hal yang sama? Musyawarah dan diskusi adalah hal yang sama. Ada tadi pertanyaan jawaban mereka tentang musyawarah dan diskusi. Itu ada. Oke. Semua dijawab. Oke, baiklah langsung dijawab sama kelompoknya Zalpa. Silakan. Apa dari pertanyaannya? Pertanyaannya berikan Contoh hidup rukun dalam keluarga. Oh, contoh jawabannya apa? tidak
lingkungan secara menyeluruh saja jawabannya. Nah. Ada nggak yang langsung bisa mau menjawab pertanyaan tersebut? Kalian menganalisis satu sikap positif terhadap pembukaan undang-undang tadi. Pembukaan undang-undang itu ada 4 alinea di berbagai bidang kehidupan. Ada yang mau langsung jawab belum? Aku masih mikir. Nah, siapa yang mau jawab? Energi ya. Nah, silakan siapa? Yaitu bertoleransi dengan semuanya tanpa terkecuali. Bertoleransi. Apakah bersikap bertoleransi merupakan kunci utama dalam kita hidup di berbagai lingkungan? Iya. Kamu toleransi di dalam keluarga. Kalau ada adiknya sakit, kamu bantu adik. Kalau ada ibunya sakit, kamu bantu pekerjaan ibu. Itu kan toleransi. Di lingkungan sekolah ada temannya yang membutuhkan bantuan, yuk kita liburan yuk, dia lagi sakit nih, kita liburan, kita sumbangan. Nah, itu cuma termasuk toleransi. Jadi jawabannya itu kuncinya adalah toleransi bisa mencakup sikap positif terhadap pembukaan undang-undang dasar di berbagai lingkungan hidup, baik di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, dan lingkungan bangsa dan negara. Oke. Untuk hari ini pembelajaran kita udah selesai. Kalian sudah melakukan kerja kelompok, diskusi kelompok, bahkan presentasi, dan ibu sudah memberi penguatan juga melalui post test tadi secara pribadi. Dan kita akan melakukan sedikit nih umpan balik. Kita nih tanya-tanya materi yang sudah kita pelajari hari ini. Apa saja materi yang sudah kita pelajari pada hari ini? Ayo, kita tadi belajar tentang pokok pikiran pembukaan undang-undang dasar. Apa saja pokok pikiran pertama tadi? Alinea 1 mengenai persatuan. Alinea kedua Keadilan sosial. keadilan sosial. Ketiga Kedaulatan rakyat. dan keempat Ketuhanan. Nah, itu adalah pokok pikiran. Ingat, setiap alinea itu punya pokok pikiran. Dan alinea pertama bahwa semuanya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Itu ada ya, sampai di alinea keempat yang ada isinya dasar negara, itu adalah maknanya ketuhanan. Nah, tadi ada lagi nggak materinya? Apa? Bahwa kita menjalankan sikap positif terhadap pembukaan undang-undang dasar itu ada di berbagai lingkungan hidup. Apa saja lingkungannya? Oke, pinter, alhamdulillah. Diri mengenai pembelajaran hari ini, kalian tuliskan di kertas dan nanti boleh dibacakan satu atau 2 orang hasil refleksi diri. Apakah kalian menyukai pembelajaran hari ini dengan melambangkan senyum atau emoticon lah seperti itu? Nah, silakan dibuat. Ya. Ya, silakan dibikin emoticonnya. Masya Allah. Masya Allah. Sudah, yuk. Silakan, siapa yang minta? Oke, ini Nuraya. Nuraya, silakan Nuraya. Di sini aja, berdiri di sini aja. Nah, apa refleksi kamu hari ini? Kalau digambarkan dengan emoticon, senang. Yang buat kamu senang kenapa Nuraya? Tentang undang-undang dasar. Pembukaan undang-undang dasar ada 4 alinea ya Nuraya ya. Jadi senang udah tahu sekarang. Dulu belum tahu kalau pembukaan undang undang dasar punya 4 alinea, udah tahu kan? Sudah, alhamdulillah semakin tahu sekarang bahwa di dalam alinea undang-undang dasar punya pokok pikiran ya. Oke, terima kasih Nuraya. Nuraya senang.
Kalau